Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namaku Desti Irvianti dan aku akan menjelaskan mengenai mendalami gangguan perilaku dan emosional atau anak tunalaras dan mendemonstrasikan contoh aktivitas apa saja sih yang bisa dilakukan oleh anak gangguan emosional atau tunalaras ini. Anak tunalaras itu menurut Samuel Eckert yang dikutip oleh Aditya pada tahun 2018 halaman 52 menyatakan anak tunalaras adalah mereka yang terganggu perkembangan emosinya, menunjukkan adanya konflik dan tekanan batin, menunjukkan kecemasan, menunjukkan penderitaan neuritis atau bertingkah laku psikotis. Dengan terganggunya aspek emosi dapat merugikan dirinya sendiri dan orang lain ataupun lingkungannya. Selanjutnya, menurut Undang-Undang Pokok Pendidikan Nomor 12 Tahun 1952, anak tunalaras adalah individu yang mempunyai tingkah laku menyimpang atau berkelainan, tidak memiliki sikap, melakukan pelanggaran terhadap peraturan dan norma-norma sosial dengan frekuensi yang cukup besar, tidak atau kurang mempunyai toleransi terhadap kelompok dan orang lain, serta mudah terpengaruh oleh suasana sehingga membuat kesulitan bagi diri sendiri maupun orang lain. Faktor-faktor apa saja ya yang menjadikan anak ini sebagai anak tunalaras? Yang pertama yakni faktor keluarga. Orang tua serta anggota keluarga lainnya sangat-sangat mempengaruhi adanya ataupun menjadi sumber penyimpangan perilaku anak. Jumlah anak, urutan kelahiran, pekerjaan ibu, ada atau tidaknya ayah, hadirnya orang tua tiri, jika berinteraksi dengan faktor lain seperti kondisi sosial ekonomi, kesukuan, usia, jenis kelamin, dan karakteristik temperamen anak akan menjadi penyebab munculnya perilaku menyimpang. Dengan demikian, keluarga yang patologis akan membuahkan masalah-masalah bagi anak, di mana akan terjadi penyimpangan perilaku pada anak karena anak akan mencari kompensasi di luar rumah untuk menjadi pelampiasan kekacauan hatinya tanpa disertai self-control. Lalu, yang kedua yakni ada faktor biologis. Faktor ini mempunyai peran dalam munculnya beberapa jenis ketunalarasan. Namun, ada beberapa faktor yakni lingkungan dan sosial yang semakin memperparah ketunalarasan anak ini. Beberapa aspek biologis yang menjadi penyebab atau pemicu terjadinya tunalaras ini yakni kelainan genetik, temperamen, gangguan otak, kekurangan gizi, dan kecacatan tubuh. Lalu faktor sekolah. Walaupun sekolah ini dianggap menjadi tanggung jawab kedua setelah orang tua, tetapi sekolah ini juga bisa jadi penyebab ataupun pemicu munculnya ketunalarasan dari seseorang. Gimana ya ciri-ciri anak tunalaras? Yang pertama, anak mengalami gangguan perilaku. Anak-anak seperti ini mengalami gangguan emosi dan penyimpangan perilaku, sehingga mereka tidak dapat menyeimbangkan dengan lingkungan. Gangguan perilaku tersebut seperti berkelahi atau memukul menyerang, lalu pemarah dan pembangkang, suka merusak, ribut, pengacau, dan ceroboh, kurang ajar, tidak sopan dan suka mengganggu, penentang atau tidak mau bekerja sama, suka ribut atau pembolos, hiperaktif, pembohong, iri hati dan pembantah, suka menyalahkan orang lain demi mementingkan diri sendiri. Lalu yang kedua, anak akan mengalami kecemasan dan menyendiri. Anak-anak dengan perilaku tunalaras ini mengalami kecemasan yang berlebih, dan anak ini akan lebih sering menyendiri karena merasa lingkungannya tidak satu frekuensi atau tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Berikut sifat-sifat yang dimiliki oleh anak yang berperilaku cemas dan menyendiri ini. Yang pertama, cemas dan seringkali tegang. Yang kedua, tidak punya teman, lalu tertekan, sensitif, rendah hati dan cenderung pendiam, lalu mudah frustasi dan mudah bimbang. Lalu apa saja ya aktivitas atau kegiatan yang bisa
dilakukan untuk menghadapi anak dengan gangguan emosional atau tunalaras ini. Sebisa mungkin kegiatan ini disesuaikan dengan minat dan kemampuan fisik anak. Yang pertama dengan alat. Contohnya bermain sepak bola, bermain musik, menggambar, dan lainnya. Lalu yang kedua tanpa alat, seperti bermain tebak kata, lalu bermain rantai kata. Hal itu bisa meningkatkan kemampuan belajar anak dan ketertarikan anak. Sekian dulu ya video dari aku, bye!